pertanyaan untuk Samuel dan juga Claudia. Pertama adalah bagaimana ketika kalian tuh bisa sampai jatuh ke dalam keuangan yang buruk gitu? Jadi sebenarnya dibilang pengelolaan uang yang buruk, lebih tepatnya waktu masih muda sih uang yang dikelola belum gitu banyak ya. Waktu itu masih gaji first jobber gitu kan, jadi ya sebenarnya yang dikelola juga sebenarnya nggak gitu banyak lah. Tapi kalau mungkin bisa kembali lagi gitu ya ke zaman waktu mulai kerja, jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri, karena kalau saya dari dulu masalahnya itu terlalu pelit gitu ya. Jadi kayaknya semua uang yang diterima maunya semuanya langsung ditabung gitu. Nah kalau aku ngerasa aku tuh dulu boros banget, jadi nggak ngerti bahwa uang itu jangan cuma dipakai untuk sekarang, tapi juga ada masa depan yang harus dipikirin gitu. Nabung untuk hari tua, nabung untuk nikah, nabung untuk punya rumah dan segala macam. Nah itu baru kena batunya tuh pas ya udah selesai kuliah, mulai kerja. Nah di situ orang tua bilang, pokoknya nanti mulai dari sekarang kamu mau apa-apa, kamu udah bisa biayain sendiri ya, karena kamu udah punya uang sendiri. Wah itu kayak disambar petir pisang bolong gitu. Wah selama ini cash flow-nya lancar, artinya masuk 100% habis 100% gitu, lancar banget cash flow-nya, nggak ada yang disisain gitu maksudnya gitu. Nah itulah buat aku, kalau tadi kalau bisa balik lagi ke pengen lebih bisa menikmati hidup, nah aku mungkin lebih bijak kali ya gimana caranya ngelola keuangan supaya nggak selancar itu cash flow-nya alias boros gitu. Menarik. Nah, ini menarik nih Sam sama Claudia. Mungkin aku mau nanya gini, kalian kan ada dua hal yang berbeda, satu mau menikmati hidup, satu lagi yang mau hidupnya lebih irit. Any konflik yang kalian liwati nggak? Kita banyak kalibrasi sih, khususnya selama COVID ya, karena gaya hidupnya jadi nggak terlalu berbeda. Karena kita tinggal sama-sama, terus makan siang bareng, segala macam, masak segala macam. Tapi berasa banget dulu waktu masih kerja masing-masing, masih keluar rumah masing-masing, itu aku tuh kepengen pegang yang namanya uang saku. Yang terhadap uang saku ini pokoknya akuntabilitasnya adalah aku sendiri. Gitu. Nah sementara itu kalau bisa, kalau nyisa, lu kasih tau gua supaya kita bisa tabung lagi gitu kan. Jadi konfliknya mungkin di situ ya. Tapi Samuel dan Claudia, kita juga tahu bahwa kalian sudah sering banget untuk membagikan tentang frugal living ini ya. Boleh nggak diceritain seberapa penting sih konsep daripada frugal living ini? Iya, jadi buat kami sebenarnya frugal living itu ya sebenarnya kita belajar untuk tetap hidup sederhana gitu ya. Walaupun misalkan gaji tambah terus kan nggak berarti gaya hidup harus tambah terus gitu ya. Kita belajar gitu untuk hidup dalam kecukupan lah gitu. Dari sisi kita sendiri kita belajar gitu juga untuk nggak cinta uang gitu ya. Kalau ya namanya manusia hidup pasti kita semuanya perlu uang gitu ya. Tapi jangan jadikan uang itu tujuan akhir hidup gitu. Tapi kan sebenarnya uang itu kan sebenarnya hanya means ya, hanya alat gitu. Alat. Sebenarnya apa sih yang mau kita capai gitu? Misalkan buat kami stability gitu ya, atau kita mau kasih edukasi yang baik buat anak kami, mau bisa ajak orang tua jalan-jalan. Nah tujuannya tuh yang dikejar itu gitu, bukan sekedar angka atau nominal berapa banyak uang yang bisa ditabung atau yang bisa kita earn gitu ya. Ada satu ilustrasi yang powerful ya menurutku. Aku baca buku Your Money or Your Life. Di dalamnya dia tuliskan kalau lain kali kamu mau beli sepatu atau mau beli apapun gitu ya, jangan lihat nominal cicilannya atau jangan lihat nominalnya dalam mata uang rupiah gitu. Tapi coba kamu konversikan untuk dapetin uang segitu. Misalkan pengen beli sepatu sneakers harganya 1 juta gitu. Nah untuk dapetin 1 juta itu kamu udah mengorbankan berapa jam dari hidup kamu. Ketika kita mau membeli sesuatu, kita nggak bayar dengan kertas uang itu dapat kertas uang itu kita tukarkan waktu kita dan waktu kita tuh di bumi ini kan terbatas ya gitu. Sementara keinginan kita nggak terbatas. Nah itu menurutku semakin banyak maunya kita hidup, maka semakin banyak uang yang kita perlukan untuk hidup, dan semakin lama kita bebas finansial. Betul. Gitu. Kalau kita banyak mau gitu, mau rumah dibesar-besarin, mau mobilnya mungkin kita bertiga gitu, satu rumah 3 mobilnya, tiap orang ada mobil terus ada driver segala macam. Ya boleh gitu, lifestyle itu boleh dilakukan, tapi konsekuensinya adalah semakin banyak uang yang diperlukan untuk menyokong lifestyle itu. Gitu. Sementara kalau kita balik mindsetnya, kalau kita bisa hidup sederhana, terus kita bisa tekan pengeluaran kita, dan tekannya pun bukan tekan jadi yang hidup merana gitu, udah middle class aja, middle class lifestyle. Nah kalau kita tekan lebih rendah, otomatis kita bisa lebih cepat bebas finansial gitu. Nah ketika kita bebas finansial, kita menyadari bahwa kita punya
kita menyadari bahwa tadi yang kalau bilang bukan soal uang ya, tapi soal waktu. Karena satu-satunya resource yang kita nggak bisa create lagi di hidup kita gitu ya, waktu. Kita nggak tahu kapan hidup kita ya Tuhan panggil lagi gitu. Jadi selama waktu itu masih ada, kami berpikir oke, mari kita cari uang gitu ya. Tapi uang ini jangan dijadikan penyokong gaya hidup gitu, tapi dijadikan alat supaya kita sedemikian rupa bisa lebih cepat bebas finansial, sehingga waktu yang tersisa nanti setelah kita bebas finansial, kita bisa bebas melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi itu aku pengen bagiin aja sih, menurutku it's a very powerful illustration. Hidup itu harus bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Kebutuhan ya. Iya benar. Benar. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari netizen ya. Boleh mungkin ini saya rasa Coach Yungki juga bisa bantu jawab selain Samuel dan Claudia ya. Jadi netizen itu mempertanyakan bagaimana membedakan antara kita manage money dan money manage us. Gimana? Mungkin Samuel dulu atau Silakan. ya. Jadi menurut kita kebebasan itu paradoks. Ya paradoks itu kan sesuatu yang aneh gitu ya. Iya. Semakin kita hidup seenak kita, maka semakin susah kondisi keuangan kita biasanya. Tapi justru dengan kita mau disiplin, mengelola hidup kita dengan saklek gitu ya, ya mungkin kedengarannya nggak enak. Tapi justru ketika kita udah yang kami rasakan gitu ya, bulan ke bulan kami melihat net worth kami meningkat, kemudian kami bisa melihat, bisa memproyeksikan, mimpi kami untuk bebas finansial usia 35 kayaknya bisa kejadian nih gitu, bahkan bisa-bisa lebih cepat nih kejadiannya gitu. Luar biasa. Itu apa ya? Justru kan jadi freedom di situ gitu. Tapi gimana cara mencapai freedomnya dengan kita disiplin kan? Jadi paradoks ya, sesuatu yang aneh. Sesuatu gitu. yang aneh ya. Justru kita mencapai sesuatu yang kita inginkan itu dengan hidup disiplin. Jadi mungkin, nah balance-nya sejauh mana? Nah itu mungkin teman-teman yang masing-masing bisa nyetel gitu. Karena kan kami juga tahu nggak semua orang pasti langsung bisa gitu seperti kami 50% income-nya ditabung gitu ya. Tentu mulai dengan 10%, 20% dan seterusnya gitu. Tapi prinsipnya sih kalau aku percaya yaitu paradoks tadi ya. Kalau kita mau mencapai freedom, kalau kita mau bebas finansial, memang ada harga sih yang harus dibayar. Dia mencapai kebebasan dengan tidak terlalu bebas gitu ya Samuel ya. Iya. Mungkin kita juga mau tanya sama Samuel Claudia tentang bagaimana kalian memprioritaskan budgeting kalian gitu ya. Apakah pastinya ada di dalamnya ada perpuluhan atau memberi kepada orang tua, itu bagaimana? Karena itu jadi tantangan banget buat millennials juga ya zaman sekarang. Yang pastinya itu tadi dari pemasukan kita udah pasti 10% itu perpuluhan ya. Pasti ya. Lalu kita juga ada seperti dana charity gitu ya. Kita kasih judul amplopnya dana charity. Nah itu macam-macam sih, ada yang kita buat support anak asuh gitu, lalu ada juga memang misalkan ada teman-teman adalah beberapa kali menolong gitu ya mereka dengan dana itu, lalu ya udah lalu juga kita masih support orang tua ya, sama-sama masih kasih ke orang tua karena ya sekali lagi kalau dari orang tua saya memang karena sudah tidak bekerja, kalau orang tua saya memang masih bekerja ya, tapi saya memang out of love gitu, out of gratitude saya mau support orang tuanya juga. Baru abis itu ya untuk kita sendiri gitu, untuk urusan rumah tangga kami sendiri gitu, untuk yang hal-hal seperti groceries ya tadi itu kami merasa makanan hari-hari itu sesuatu yang kita bisa hemat gitu ya, maksudnya nggak usah selalu jajan, nggak usah selalu harus makan mewah gitu ya di restoran gitu kan, akan lebih hemat kalau kita bisa masak sendiri di rumah gitu. Lalu untuk ada lagi misalkan budget seperti untuk anak gitu. Kebetulan anak kami taruh di daycare gitu. Karena kondisinya kan kami berdua harus bekerja dan kita tinggal ya cuman bertiga gitu ya. Maksudnya nggak ada mertua yang bisa dititipin ngeliatin atau ada adik yang bisa titip ngeliatin, nggak ada mbak juga gitu. Jadi ya memang anaknya di daycare. Nah ini ya biaya ini juga akhirnya kita keluarkan gitu tiap bulan. Mungkin pernah dengar perumpamaan gitu kan, kalau misalkan ada satu vas gitu kan kita harus isi dari batu-batu yang besar, terus ada sampai kerikil-kerikil, gimana caranya biar semuanya masuk. Yang masuk pertama itu kan batu yang besar-besar dulu gitu. Jadi yang paling utama dalam hidup ini apa gitu kan ya itu tadi perpuluhan, memberi gitu. Lalu yang kecil-kecil itu nanti semuanya tuh cukup gitu. Nanti ya gitulah, matematika Tuhan sih luar biasa ya. Saya seumur hidup saya gitu saya lihat orang tua saya juga ya itu nggak ada kerjaan kok bisa anaknya tiga-tiga semua kuliah jadi orang gitu ya, semuanya itu sih benar-benar dari matematika Tuhan Tuhan. ya. Dari Tuhan kembali lagi ke Tuhan ya. Jadi istilah Claudia menarik, matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan itu perlu dicatat itu. Mungkin saya mulai satu pertanyaan lagi ya buat Samuel dan Claudia ya. Kalau boleh kita dengar bagaimana
persentase budgeting kalian. Boleh nggak di-share buat wise people di sini? Iya, boleh tapi nggak inget ya. Ini sebenarnya budgeting itu kan itu ya berevolusi ya. Sebenarnya kalau kita bilang dari awal saya kerja gitu ya, tadi gaji awal saya cuma 5 juta, saya mesti support adik saya 2, orang tua saya itu bisa dibilang 50%, 60% itu ke orang tua, ke adik-adik gitu. Karena saya harus melunasin utang mereka juga gitu. Mungkin yang saya tabung waktu itu 5-10% gitu. Lalu ya ada kadang-kadang ada bonus atau ada uang lemburan gitu, itu juga ditabung. Tapi ya makanya itu kan berevolusi ya. Sekarang kan kita kondisinya udah beda gitu. Maksudnya adik-adik saya semuanya juga udah kerja, kita bisa sama-sama support orang tua. Jadi pastinya persentasinya tadi yang buat orang tua 50-60% ya sekarang udah nggak segitu gitu. Mungkin ya kita total ya untuk memberi per bulan segala macam mungkin ada 20% gitu kali ya. Lalu untuk untuk kita rumah tangga sendiri termasuk anak itu kurang lebih ya 15-20% gitu ya, itu udah termasuk biaya maksudnya untuk cicilan mobil dan lain-lain gitu ya. Udah sebenarnya sisanya itu ya ditabung jadinya. Wow. Tapi mungkin saya share juga, Pri. Secara umum formulanya kalau di perbankan ya kita ngeliat orang itu bahwa orang itu kalau punya income 10, wajarnya itu mereka bisa sisihkan 30% untuk nabung. 70% dipakai untuk ongkos hidup dan lain-lain semuanya. Jadi memang itu formulasi umum. 30% Tapi sekarang kan kalau kita lihat belajar dari Samuel sama Claudia, yang mereka justru sisihkan 50%. Ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Wow, thank you ya Samuel dan Claudia sudah sharing banyak hal. Thank you. Ya terus jadi berkat ya. Terus jadi berkat. Kita berjuang untuk terus jadi terang untuk bagi teman-teman kita. Iya. Amin. Thank you Samuel dan Claudia. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you Terima kasih. semuanya.